Nah, nah, yang akan kita bahas sekarang ini adalah radar SAT dulu, ya, radar SAT dulu. Kalau dulu pertama kali ada GMDSS hanya radar SAT saja. Sekarang ini di SOLAS sudah ada namanya ISAT. Oke, jadi SAT ini terutama saya sebut radar SAT ini adalah rambu-rambu pasif. Rambu-rambu pasif artinya adalah bahwa dia tidak akan bekerja kalau tidak diinterogasi oleh radar. Jadi ini SAT ini akan aktif bila diinterogasi radar. Apa maksudnya interogasi? Maksudnya interogasi adalah dia dikenai oleh pulsa radar. Jadi kita mungkin Bapak-Bapak barangkali juga sudah pernah belajar cara kerja radar. Jadi cara kerja radar itu adalah dia memancarkan pulsa-pulsa, kemudian pulsa tersebut kena target, kemudian gemanya kembali diterima oleh radar, kemudian baru digambarkan di layar radar. Itu adalah cara kerja radar. Jadi ini eh, SAT ini kalau kena pulsa radar dia akan aktif. Jadi kalau tidak kena radar dia tidak aktif. Jadi kalau di-on-kan begitu dia hanya standby saja. Kemudian kalau kena pulsa radar baru dia aktif, ya. Dan SAT ini tidak memancarkan sinyal, tidak. Dia hanya aktif saja. Aktif artinya dia eh, bisa eh, nanti di layar radar itu akan kelihatan adanya SAT, ya. Jadi dia tidak memancarkan, tidak, ya. Jadi dia hanya aktif saja. Pada waktu aktif maka tampilannya di radar yang menginterogasi tadi eh, apa namanya ada titik-titik begitu. Jadi itu adalah cara kerja daripada SAT. SAT bekerja pada frekuensi antara 9,2 sampai 95 GHz. Oleh karena itu, SAT ini hanya dapat ditangkap atau diinterogasi oleh radar 3 cm. Radar 3 cm itu radar X-band, yaitu radar yang bekerja pada panjang gelombang 3 cm atau eh, kurang lebih bekerja pada frekuensi 9 sampai 10 GHz. Jadi hanya radar 3 cm. Radar 10 cm nggak bisa. Jadi di kapal itu ada dua jenis radar, yaitu ada radar 3 cm, ada radar 10 cm. Radar 10 cm nggak bisa menangkap ini. Oke. Display SAT di radar kalau masih jauh itu 12 titik, ya, kalau dekat 12 cincin. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi kalau jauh dia hanya titik-titik saja. Kemudian makin mendekat titik-titiknya ini menjadi garis, yang pinggir-pinggir sini menjadi garis. Ya, kemudian kalau sudah dekat seperti ini, ada cincin 12 cincin kalau sudah dekat. Kalau jauh ini jauh titik-titik seperti ini. Titik-titik sebenarnya makin dekat dia titik-titiknya menjadi garis-garis, menjadi juring-juring lingkaran seperti ini. Baru kalau sudah dekat kurang lebih seperti ini. Jadi awalnya kita mendeteksi adanya SAT itu seperti ini pertamanya. Baru kemudian kalau kita mendekat, jadi seperti ini. Kemudian kalau sudah dekat seperti ini. Kurang lebih seperti itu apa namanya tampilannya. Perawatan dan tanggal kedaluarsa. Eh, di SOLAS disebutkan bahwa SAT ini harus disimpan di tempat yang aman dan mudah dijangkau pada waktu meninggalkan kapal. Karena SAT ini biasanya digunakan di sekoci penolong atau di rakit penolong. Jadi dia disimpan di tempat yang mudah yang aman dan mudah dijangkau. Jadi tidak disebutkan disimpan di mana, itu tidak. Jadi di SOLAS hanya disebutkan
disimpan di tempat yang aman dan mudah dijangkau pada waktu meninggalkan kapal. Ini biasanya disimpan di anjungan, ya, disimpan di anjungan, eh, sehingga pada waktu meninggalkan kapal itu mudah menjangkaunya. Ya. Saat ini biasanya digunakannya, ya contohnya ini di sebelah kiri ini ada gambar, ini adalah gambar SAT. Ini ada tiangnya ini, makin tinggi tiangnya makin bagus karena jarak jangkauannya jadi lebih jauh. Ya, jarak jangkauannya jadi lebih jauh, jadi makin bagus, makin tinggi makin bagus. Jadi ini ada tangkainya untuk pegangan, biasanya diikatkan dengan tongkat begitu ya, sehingga tinggi. Kemudian diikatkan di skoci atau diikatkan di rakit penolong. Oke. Pada waktu di-on-kan, saat ini pada waktu di-on-kan, dia akan standby. Nah, kalau standby itu sesuai dengan ketentuan IMO, itu baterainya harus tahan sampai 96 jam. Itu kalau standby mode. Kalau aktif mode, dia hanya 8 jam. Jadi, begitu dihidupkan, saatnya di-on-kan, maka dia standby. Ya, standby. Nah, pada waktu standby ini ada lampunya yang menyala. Lampu menyala berkedip pelan-pelan. Ya, biasanya warnanya hijau. Warna hijau apa pelan-pelan begitu, baru kemudian kalau sudah ada radar yang mendeteksi, radar yang menginterogasi tadi, dia jadi aktif. Nah, eh, karakternya berbeda. Kalau standby itu lampunya kedip-kedipnya pelan-pelan, nanti kalau sudah aktif dia cerlangnya menjadi cepat dan warnanya berubah. Kemudian ada suara bip, 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 bip begitu. Jadi itu yang membedakan. Jadi kalau sudah cerlangnya cepat, warna lampunya berubah, maka itu adalah sudah diinterogasi radar. Eh, Selain itu juga ada suara bip, 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 bip begitu. Nah, eh, kalau sudah aktif seperti itu, baterainya hanya bisa bekerja hanya 8 jam saja. Baterainya hanya bisa bekerja 8 jam. Oke. Jadi untuk membedakan bahwa dia standby atau aktif itu adalah pertama lampunya, ya kedipannya makin cepat, makin makin cepat, terus kemudian lebih cepat ya, bukan makin cepat tapi lebih cepat daripada pada waktu standby. Kemudian warna lampunya berubah, kemudian ada suara bip, itu eh, berarti sudah aktif. Persyaratan di kapal menurut SOLAS, setiap kapal yang gross tonnage-nya antara 300 sampai 500 gross tonnage itu 1 unit. Untuk kapal yang lebih dari 500 gross tonnage itu 2 unit. Untuk ro-ro passenger itu 1 unit untuk setiap 4 live raft, sorry, live raft. Jadi untuk ro-ro passenger ship itu 1 unit untuk setiap 4 live raft. Jadi kalau di di kapal ada 20 live raft begitu, maka kapal itu harus mempunyai 5 unit apa namanya SAT. Nah, cara melakukan tesnya begini. Jadi eh, kita hidupkan radar 3 cm kurang lebih jarak 12 mil. Eh, ini sebenarnya 12 mil ini tidak harus 12 mil ya. Biasanya radar itu kalau di set dengan jarak kurang dari 12 mil itu akan pindah ke ARPA mode. Biasanya radar-radar sekarang itu sudah digabung dengan ARPA. Jadi kalau kalau range-nya terlalu dekat, ya range-nya terlalu dekat, dia akan berubah ke ARPA mode. Jadi kalau ke ARPA mode itu nanti nggak bisa menangkap nggak bisa menangkap SAT. Jadi ini 12 mil itu tidak mutlak ya. Ada yang 48 mil. Jadi pada waktu dihidupkan itu di setel 48 mil. Jadi kalau kalau apa namanya misalnya
misalnya Jotron itu ya apa JRC misalnya JRC itu kalau di setel kurang dari 48 mil itu dia menjadi ARPA mode. Jadi diyakinkan intinya sebenarnya bukan 12 milnya ya. Diyakinkan bahwa radar itu pada radar mode bukan pada ARPA mode ya. Bukan pada ARPA mode tapi pada radar mode. Nah, kemudian saat dibawa di Jawa tampilan cincin SAT kalau dekat ya kalau dekat itu cincin SAT yang 12 biji tadi ya maka eh, maka SAT itu normal ya makin jauh nanti tergantung kalau makin jauh titik-titik ya gitu. Nah, biasanya kurang dari 1 mil jadi berupa cincin. Nah, seperti ini. Kalau makin jauh, maka dia garis putus-putus sampai dengan titik-titik. Ya. Amati saat apabila terdengar bunyi. Jadi pada waktu di radarnya itu kelihatan tampilan lingkaran tadi, di saatnya juga ada bunyinya, tuli-tuli, apa, di begitu. Nah, oke, itu adalah cara mengetes saat. Ya, cara mengetes saat. Nah, ini sudah tadi. Jadi SAT itu ada dua, yaitu yang pertama adalah radar SAT, yang kedua adalah iSAT. Menurut pemasangannya ada 3 macam, yaitu SAT yang dipasang tetap pada rakit penolong dan ada SAT yang eh, portable, artinya portable ini disimpan tersendiri. Ada SAT yang dipasang pada IBOB. Kebanyakan kalau yang di kapal itu kebanyakan yang portable ini. Jadi di portable dipasang sendiri. Jarang yang saya jarang melihat yang dipasang sebagai penolong maupun yang dipasang di IBOB ini. Mungkin kalau kapal-kapal kecil mungkin dipasang di sekoci penolong atau di kapal di IBOB ini. Tapi kapal-kapal besar biasanya portable. Jadi tersendiri, ya tersendiri. Oke, itu adalah SAT. Nah, kalau ISAT itu adalah mendapatkan posisi dan waktu dari GNSS receiver. GNSS ini adalah Global Navigation Satellite System ya dari ya, seperti GPS ya. GPS itu juga eh, apa namanya menggunakan GNSS. GNSS itu adalah sistemnya ya. Kalau GPS itu kan apa namanya istilahnya aplikasinya GPS ya. Jadi ISAT itu mendapatkan posisi dari GNSS receiver ini. Sekali tiap menit mengirimkan 8 posisi identik di mana 4 posisi dikirimkan melalui frekuensi 161,975 dan 4 posisi yang lain melalui frekuensi 162,025 MHz. Jadi ini menggunakan very high frekuensi ya. Kita tahu bahwa very high frekuensi atau VHF atau VHF itu frekuensinya antara 156 sampai 174 MHz. Jadi ini menggunakan very high frekuensi 161,975 MHz dan 162,025 MHz. Propagasinya line of sight, artinya bahwa ISAT ini sejauh mata memandang. Jadi kalau di luar sudah 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 jauh, jadi di luar jarak pandang kita, maka ISAT ini tidak bisa ditangkap. Jadi dia hanya bisa ditangkap kalau sejauh mata memandang. Jadi sejauh mata memandang itu kita bisa menangkap SAT. Namanya line of sight, istilahnya line of sight itu seperti itu. Oke, itu adalah SAT tentang SAT. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Berikutnya adalah portable VHF atau portable VHF ya, very high frequency.
Ini juga salah satu peralatan di dalam GMDSS. Salah satu peralatan GMDSS adalah portable VHF. Persyaratan menurut SOLAS adalah harus kedap air. Portable VHF ini harus kedap air. Kemudian memiliki channel-channel komunikasi distress. Terutama yang wajib adalah channel 16, channel 6, dan channel 13. Ini harus ada. Kalau channel 10, 12, 14 ini nggak ada, nggak apa-apa. Tapi biasanya ya mereka juga punya channel 10, 12, dan 14. Tetapi yang pasti harus ada channel 16, channel 6, dan channel 13. Kenapa tidak ada channel 70? Karena portable VHF ini fungsinya untuk komunikasi, tidak untuk panggilan, kalau tidak untuk memanggil dan tidak untuk menerima panggilan. Kalau untuk memanggil dan untuk menerima panggilan itu ada channel 70 yaitu DSC. Ya, kita ingat dulu bahwa DSC itu class of emission-nya adalah F1B. Artinya hanya mengirimkan tulisan, huruf, dan angka. Tetapi kalau portable VHF ini semuanya pakai eh, pakai G3E, ya semuanya pakai frekuensinya pakai frekuensi G3E. Class of emisinya G3E semua. Jadi sehingga dia bisa teleponi. Jadi channel 16, channel 6, channel 13, channel 10, channel 12, 14 ini bisa teleponi semuanya. Channel 10 biasanya untuk WTS. Channel 12 biasanya untuk port operation. Channel 14 ini biasanya untuk pilot service biasanya. Biasanya untuk itu. Nah, kalau channel 16 ini untuk distress. Channel 6 dan channel 13 ini juga untuk distress dan safety. Ya, biasanya. Kemudian syarat berikutnya adalah baterai harus selalu full charge. Sehingga portable VHF ini tidak bisa digunakan untuk muka belakang, nggak bisa. Selain dia harus full charge, ya, channel-channelnya juga biasanya tidak ada channel-channel untuk komunikasi biasa itu tidak ada, ya biasanya. Biasanya ini hanya untuk dalam keadaan distress saja. Dalam keadaan distress baru bisa digunakan ini. Nama kapal, call sign, dan MMSI harus tertulis permanen, harus ditulis secara permanen. Ini persyaratannya. Persyaratan di SOLAS itu bahwa untuk portable VHF itu nama kapal, call sign, dan MMSI harus tertulis permanen. Persyaratan jumlahnya menurut SOLAS, kapal-kapal 300 sampai 500 gross tonnage itu 2 buah. Sedangkan kapal yang lebih dari 500 gross tonnage 3 buah. Ini persyaratan menurut SOLAS. Mengapa IMO hanya mengatur kapal-kapal antara di atas 300 ya, 300 sampai 500 dan lebih besar dari 500. Karena kalau kapal kurang dari 300 gross tonnage ini tidak diatur oleh IMO. Jadi kapal-kapal kecil ya, di bawah 300 gross tonnage ini tidak diatur oleh IMO. Jadi yang mengatur negara masing-masing, ya negara masing-masing. Jadi IMO hanya mengatur kapal-kapal 300 gross tonnage ke atas. Ya. Dengan dibagi dua, untuk 300 sampai 500 ini termasuk kapal kecil, itu hanya 2 buah. Sedangkan untuk kapal besar, itu 3 buah. Output powernya untuk transmitternya setengah sampai 1 watt. Ini ketetapan ya, tidak boleh dilanggar. Ini jadi ketetapan tidak boleh dilanggar. Output powernya harus antara 1/4 sampai 1 watt. Tidak boleh lebih dari 1 watt dan tidak boleh kurang dari 1/4 watt. Baterai harus tahan 8 jam bila digunakan terus-menerus. Ini persyaratan daripada portable VHF seperti ini. Oke, itu adalah apa namanya peralatan-peralatan GMDSS. Nah, eh, Bapak semuanya mengenai semua peralatan GMDSS sudah saya sampaikan semua, mulai DEC, kemudian sistem komunikasi satelit, Navtex, kemudian ada EBOB,
SART sudah saya berikan semua, termasuk portable VHF sudah saya berikan semua. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan mengenai GMDSS adalah kesalahan pancaran mara bahaya di dalam GMDSS. Kesalahan pancaran dalam mara bahaya GMDSS ini sering sekali terjadi sejak diberlakukannya GMDSS. Di presentasi yang mungkin Bapak Ibu terima dari Pak Yoga itu semua itu apa namanya eh, ada misalnya mengenai AIS, SSAS, kemudian ada BNBAS, ada, tetapi saya tidak menjelaskan sekali lagi karena itu bukan peralatan GMDSS. Ya. Tetapi kalau Bapak, Ibu, atau Bapak-Bapak ingin mengetahui lebih jauh mengenai AIS atau Automatic Identification System, kemudian ada BNBAS, itu bisa lihat di blog saya, dibaca di blog saya untuk pengetahuan tambahan. EAIS tinggal tulis EAIS atau AIS Hadi Supriyono. Kalau BNWAS ya BNWAS Hadi Supriyono. Nanti ada tulisan saya tentang BNWAS di blog saya. Saya juga ada LRIT juga ada, tetapi SSAS yang saya tidak menulis ya SSAS tidak ada. Tetapi di presentasi yang saya kirimkan ini saya kira informasi tentang SSAS maupun AIS dan BNWAS itu sudah cukup ya, sudah cukup. Terutama AIS ya, kalau di presentasi saya ini AIS saya tulis banyak sekali ya. Nah, kalau masih kurang banyak silahkan baca di blog saya. Mengenai BNWAS dan mengenai BNHAS mungkin kalau di sini sedikit ya, tetapi kalau di tulisan saya banyak. Ya, silahkan kalau mau dibaca. Oke, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang kesalahan pancaran berita mara bahaya. Jadi sejak diberlakukannya JMDSS ini sering sekali terjadi kesalahan pancaran yang tidak perlu. Artinya sebenarnya peralatan itu tidak dioperasikan tetapi memancar dengan sendirinya. Terutama pada DSC, Inmarsat C, dan IPOP. Kalau saya sendiri mengalami dulu pada waktu di kapal, saya jadi kapten ya, itu IPOP saya memancar sendiri. Padahal kapal saya tidak tenggelam, tidak apa. IPOP saya memancar sendiri. Eh, dan tidak ada satu orang pun di kapal yang tahu kalau IPOP saya itu memancar. Perwira jaga juga tidak tahu kalau IPOP-nya memancar. Dan memang tidak, sebenarnya IPOP kalau memancar itu kan ada lampunya, ya ada lampu yang kedip-kedip. Nah itu tidak diketahui sama sekali. Dan kemarin kita sudah belajar bahwa IPOP itu kalau memancar itu bisa sampai 48 jam. Artinya 48 jam itu kan orang sudah jaga malam sudah 2 kali paling tidak, atau mungkin 3 kali, ya 48 jam. Nah, tapi tidak satu orang pun melihat ada IPOP-nya menyala kedip-kedip, tidak ada pernah. Nah, itu namanya kesalahan pancaran. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan bahwa utamanya ya, yang paling utama adalah kalau terjadi kesalahan pancaran, ini untuk teman-teman yang ada di kapal ya, kalau terjadi kesalahan pancaran harus kita batalkan. Harus kita batalkan. Nanti akan saya pandu satu persatu kalau terjadi kesalahan DSC itu bagaimana, kalau kesalahan Inmarsat itu bagaimana, dan kalau kesalahan pancaran di IPOP bagaimana. Ya, secara ringkasnya, kalau apa namanya kesalahan pancaran melalui DSC itu harus dibatalkan melalui frekuensi yang sama. Ya. Ini yang di sini saya tuliskan batalkan melalui teleponi sesuai band DSC yang salah pancar tadi. Misalnya channel 70 maka harus dibatalkan di channel 16 ya. Karena DSC itu tidak bisa untuk membatalkan, tidak bisa untuk mengumumkan ya. Maka kita harus pakai teleponi. Telefoninya DSC itu telefoninya channel 70 itu ya channel 16 itu. Kemudian kalau di 2187,5 kita harus batalkan di 2182. Itu maksudnya. Kemudian kalau Inmarsat C juga harus dibatalkan. Dibatalkan melalui CES atau bisa juga melalui stasiun radio pantai yang terdekat.
atau ke RCC yang terdekat dengan kita juga boleh ya dibatalkannya. Kalau IBOB ini juga langsung laporkan ke stasiun radio yang terdekat atau RCC yang terdekat. Prinsipnya seperti itu. Tetapi perlu kita ingat bahwa kalau DSC-nya itu masih memancar atau Inmarsat-nya C masih memancar, itu harus kita matikan dulu. Nanti akan kita pandu cara langkah-langkahnya. Nah, dulu dengan kejadian kesalahan pancaran ini sampai AIMO itu mengeluarkan namanya sirkuler 127. Nah, saya kira dengan sirkuler 127 itu sudah tidak ada terjadi lagi pancaran. Ternyata sampai tahun 2022 ini masih ada kesalahan pancaran ini, ya. The two results set out in the paragraph 10 and 11 provide indication that the period of 18 years, approximately 90% distress alert were found to be false. Jadi ada 90% distress alert itu salah. Itu selama 18 tahun. Selama 18 tahun. Padahal dulu sudah pernah ada yang namanya sirkuler 127. Sirkuler 127 itu untuk menghindari adanya kesalahan pancaran. Sirkuler 27 dari AIMO itu ditujukan kepada berbagai pihak, kepada pemerintah, ya, kepada pembuat alat, kepada pemasang alat, kepada operator radio dan sebagainya. Jadi semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan GMDSS ini apa namanya di diberikan ya apa namanya disasar ya sasarannya semua pihak yang terlibat di dalam implementasi GMDSS ya. Nah, di sini ada lagi due to the expected large increase in the number of GMDSS installations, especially to non-convention vessels, and considering the percentage of false alert as discussed in paragraph 10, 11, and 12, and the possibility of improper installations of the equipment, dan seterusnya. Saya tidak baca semuanya. Intinya adalah ternyata sampai dengan di sini, saya nggak tahu kalau yang baru ini ya, sampai dengan tahun 2022 ini masih banyak terjadi kesalahan pancaran. Sebenarnya kesalahan pancaran pada akhir-akhir ini terjadi pada kapal-kapal yang non-convention, bukan kapal yang convention. Apa maksudnya non-convention? Kapal misalnya kapal ikan, ya, kapal yang di bawah apa namanya di bawah 300 gross tonnage, kapal yang kapal negara misalnya, kapalnya angkatan laut misalnya. Jadi seperti itu namanya non convention, artinya kapal-kapal yang tidak diwajibkan oleh SOLAS. Yang mengatur ini kan SOLAS sebenarnya. Yang mengatur GMDSS ini SOLAS. Nah, kapal-kapal yang tidak harus mengikuti SOLAS itu ternyata banyak sekali kesalahan instalasi ya, sembarangan instalasinya, kebanyakan instalasinya yang salah ya, sehingga peralatan tersebut memancar sendiri. Nah, padahal AIMO juga melalui SOLAS sudah memberikan apa namanya ketentuan-ketentuan khusus untuk menghindari kesalahan pancaran itu seperti ini. Tombol distress harus terpisah ya. Istilahnya di sana be a dedicated distress button, jadi terpisah, tidak campur dengan yang lainnya. Kemudian tombol harus mudah diidentifikasi, biasanya dikasih tanda merah dan tombolnya biasanya agak besar ya itu. Kalau tidak besar ya dia mencolok, biasanya mencolok. Jadi mudah diidentifikasi bahwa itu tombol distress. Kemudian dilindungi agar tidak terjadi pancaran yang tidak disengaja ya. Be protected against inadvertent activations. Jadi seperti itu. Kemudian paling sedikit 2 langkah aktivasi ya. Jadi contohnya kalau Inmarsat C itu biasanya kita harus menekan 2 tombol baru tekan distress, dan tidak 1 detik atau satu tombol
satu tekan langsung mancar, dia harus berapa detik, misalnya 3 detik. Terus DSC juga begitu, biasanya ditekan 3 detik baru dia memancar. Kalau hanya kesenggol saja itu tidak boleh memancar. Nah, seperti EPUB juga begitu. EPUB itu harus dua langkah. Nah, seperti kemarin yang kita pelajari di EPUB itu mempunyai yang namanya seawater contact dan quicksilver contact. Jadi tidak hanya seawater contact. Jadi sebenarnya EPUB itu kalau hanya kena air dia harusnya tidak memancar. Kalau hanya terbalik saja harusnya tidak memancar. Jadi harus kena air dan terbalik. Nah, itu maksudnya 2 langkah itu. 2 langkah terbalik dan kena air. Kalau hanya kena air saja, walaupun disemprot seperti apa, harusnya tidak memancar harusnya. Tetapi dulu banyak EPUB yang hanya kena air saja sudah memancar. Ya, itu salah instalasinya, salah membuatnya. Ya. Be possible to interrupt repetitive transmissions of distress alert and message. Jadi bisa bisa dihentikan, harus bisa dihentikan, ya harus bisa dihentikan untuk apa namanya eh, pancaran distress yang berulang-ulang itu bisa dihentikan, harusnya seperti itu. Ini walaupun sudah diberi ketentuan seperti ini, tetapi tetap saja terjadi kesalahan pancaran. Kesalahan pancaran artinya dia memancar sendiri. Kapal tidak dalam keadaan berbahaya, eh, DSC peralatan DSC, IPOP dan eh, Inmarsat tadi memancar sendiri. Itu maksudnya kesalahan pancaran. Nah, ini untuk saya akan bahas satu persatu mulai kesalahan pancaran DSC. Jadi bagaimana kalau terjadi kesalahan pancaran DSC seperti ini. Jadi untuk mengetahui bahwa DSC kita memancarkan kesalahan, biasanya tombol distress menyala. Ya, terus kemudian ada tombol distressnya itu menyala merah, kemudian ada kedip-kedip, ya, kedip-kedip, kemudian ada suara tulit-tulit 1 menit berbunyi alarm, tiap-tiap 1 menit itu berbunyi alarm, tulit. Nah, kalau menerima distress juga seperti ini. Jadi kalau menerima distress itu juga tulit-tulit, juga lampu distressnya menyala. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kapal kita itu mengirim atau memancar distress? Pertama, ya, yang secara mudah dikenali adalah kalau kalau kita memancarkan distress itu di peralatan DSC kita tidak ada MMSI-nya kapal lain. Ya, tidak muncul MMSI-nya kapal lain itu berarti kita memancar distress. Tetapi kalau ada MMSI-nya kapal lain berarti kita menerima distress. Jadi kalau ada di, di peralatan DSC kita itu ada MMSI kapal lain, maka kita berarti menerima distress. Tetapi kalau tidak ada MMSI-nya berarti kita memancarkan distress. Itu yang pertama. Yang kedua kita bisa lihat di lognya. Ya, nanti kita lihat log memancar atau mungkin kejadiannya itu sudah lama misalnya ya sudah lama, maka kita bisa lihat di lognya LOG ya apa namanya 5 Oscar Golf 5 Oscar Golf itu log itu di lognya itu kita lihat apakah kita memancarkan atau menerima itu bisa dilihat di situ. Nah, tugas pertama daripada operator radio itu wajib membatalkan. Bila terjadi kesalahan pancaran yang tidak sengaja tadi harus kita batalkan. Tetapi sebelum dibatalkan, pertama kali yang dilakukan adalah mematikan pemancar. Jadi mematikan pemancar ini maksudnya supaya tidak memancar lagi. Di mana eh, di mana di EC itu mungkin di kapal ada 2 macam, ya ada 2 macam. Yang pertama adalah apabila apabila DSC-nya jadi satu dengan telefoninya. Yang kedua adalah apabila DSC-nya terpisah dengan telefoninya. Di ini contohnya adalah ini. Nah, ini adalah contoh DSC jadi satu dengan telefoninya. Jadi di sini ini DSC VHF ini ada channel 70, ada channel 16. Berarti dia ada DSC, ada telepon.
Ini juga begitu. Ini adalah DEC dan teleponi. Ada 2187,5, ada 2182, ada 4207,5, ada 4125, ada 6312, ada 6215. Berarti ini jadi satu, namanya jadi satu ya. Ini DEC dan telefoninya jadi satu. Ini untuk DEC VHF, ini untuk DEC MFHF ya. Ini jadi satu. Jadi kalau jadi satu seperti ini, kalau dimatikan ya mati semua. Baik DEC-nya maupun telefoninya mati semua kalau jadi satu seperti ini. Tetapi di DEC yang lama, ya di DEC yang lama, DEC dengan telefoninya itu terpisah. Mungkin dulu pernah saya tunjukkan ya, mungkin ya, tetapi barangkali lupa, bisa saya tunjukkan lagi. Mungkin DEC terpisah. Contohnya ini adalah terpisah. Jadi ini adalah VHF-nya, VHF ini. Nah ini adalah DEC VHF. Ini DEC-nya VHF. Ini punya power sendiri-sendiri. Ini dimatikan, ini tidak mati bisa. Ya, ini dimatikan, ini tidak mati bisa. Demikian juga ini adalah DEC MFHF. Ini adalah SSB. SSB itu khusus teleponi dan telex ya, untuk teleponi dan telex SSB. Sedangkan DEC ya, DEC ini frekuensinya 2187,5, 4207,5, kemudian 6312 dan sebagainya. Ini hanya DEC saja. Ini hanya di sini hanya ada 6 frekuensi. Frekuensi telefoninya ada di sini semua. Nah, kalau ini mempunyai power sendiri-sendiri, ini dimatikan, ini hidup bisa. Ini dimatikan, ini hidup bisa. Ya, kalau seperti ini, ya, artinya kalau DEC dan telefoninya terpisah ini, maka harus dimatikan transmitternya. Transmitternya itu ada di sini. VHF juga gitu, transmitternya di sini. Yang dimatikan ini, bukan ini, ya. Yang dimatikan ini SSB-nya, bukan ini. Karena yang bisa memancar yang ini. Walaupun yang bunyi tulit-tulit di sini, tetapi yang dimatikan ini. Demikian juga di sini, walaupun yang beli tulit-tulit di sini, yang dimatikan ini. Di sini nanti ada tombol cancel. Jadi ini dimatikan, cepat-cepat ini dimatikan. Kalau lewat channel 70, tulit-tulit ini cepat dimatikan, kemudian ini di cancel. Demikian juga di sini. Kalau ini tulit-tulit cepat-cepat ini dimatikan karena yang bisa memancar itu yang ini. Nah, ini hanya apa namanya? Dia hanya receiver saja menerima. Ini nanti ada tombol cancelnya. Jadi harus ini dimatikan, kemudian ini di cancel gitu. Nah, secara tulisannya seperti ini. Jadi prosedur pembatalannya sebenarnya matikan pesawat pemancar. Jadi kalau channel 70 berarti VHF-nya yang dimatikan. Kalau 2187,5 atau 4207,5 atau 6312 atau 8414,5 yang dimatikan SSB-nya. Baru kemudian tombol cancel di DEC-nya. Nah, DEC-nya ini masih hidup, di teleponnya sudah mati semua, sudah mati ya, maka di DEC-nya masih hidup, tombol cancel. Atau mungkin anulit, karena anulit ini sama dengan cancel. Ya, saya menemukan dua istilah ini. Ada yang cancel, ada yang anulit. Tapi ini sama ya, cancel sama anulit ini sama. Ya. Kemudian setelah di cancel, maka setelah di cancel ini, maka tombol distressnya sudah tidak menyala lagi. Kalau tombol distressnya sudah tidak menyala lagi, baru hidupkan kembali pesawat pemancarnya. Kalau tadi channel 70, maka VHF-nya kita hidupkan lagi. Kalau tadi 2187,5, kita hidupkan lagi SSB-nya. Baru kemudian set pemancar pada frekuensi yang sesuai. Ya, frekuensi yang sesuai ini kalau VHF itu berarti channel 16. Kalau MF berarti di 2182. Kalau HF itu berarti di frekuensi-frekuensi 4125, 6215, 8291 dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian pancaran berita pembatalan selengkapnya. Itu kalau terjadi di pemancar dan DEC-nya berbeda atau terpisah. Nah, kalau terjadi di alat yang DEC-nya jadi satu,
Kalau DAC-nya jadi 1, maka sama, jadi power off. Tapi power off ini kan berarti semua power baik yang DAC maupun teleponi itu terpisah. Nah, kemudian setelah itu hidupkan kembali pesawat pemancarnya. Tetapi diyakinkan bahwa tombol distressnya sudah tidak menyala lagi. Kalau distressnya nanti dihidupkan masih menyala, maka harus didistress. Jadi bila tombol distress masih menyala, maka tekan cancel atau annulate. Nah, sampai tombol distressnya tidak menyala. Setelah tombol distress tidak menyala lagi, berarti dia sudah tidak memancarkan lagi, maka set transmitter pada frekuensi yang sesuai. Nah, ini adalah frekuensi yang sesuai itu ini. Ini. Jadi kalau channel 70 berarti frekuensi yang sesuai itu 16. Jadi pembatalannya di channel 16. Kalau 2187,5 frekuensi yang sesuai 2182. Pembatalannya di 2182 ini nanti. Ya, kemudian kalau 4207,5 di 4125, kalau 6312 di 6215 dan seterusnya. Seperti itu. Ini adalah maksudnya frekuensi yang sesuai. Di mana kita tadi memancar. Nah, kalau semua frekuensi, kadang karena DSC itu bisa all frekuensi ya, bisa 2187,5, kemudian 4207,5, kemudian 6312, kemudian 8414,5, kemudian 12577, kemudian 16804, bergantian ya, itu all frekuensi bisa juga. Bisa terjadi. Itu tidak perlu dibatalkan di tiap-tiap frekuensi ini, tidak perlu. Hanya satu kali saja dibatalkan melalui 2182. Jadi itu kalau sampai semua frekuensi ini menyala semuanya atau memancar semua di semua frekuensi, maka kita cukup membatalkan di 2182 saja. Cukup. Ya, atau frekuensi utama HF yaitu 8291. Hanya itu saja. Hanya satu kali saja membatalkannya. Tidak perlu membatalkan di semua frekuensi, ini tidak perlu. Jadi hanya satu frekuensi saja. Kalau sampai all frekuensi, karena DSC itu bisa memancarkan distress ke all frekuensi ataupun single frekuensi. Jadi 2187,5 saja bisa. Tetapi ke 6 frekuensi ini bergantian juga bisa. Nah, kalau 6 frekuensi bergantian memancarkan, kita cukup satu kali saja di 2182 sudah cukup. Itu aturannya. Bagaimana ini saya berikan contoh pembatalannya, yaitu all stations setelah frekuensinya kita tetapkan, misalnya channel 16 atau 2182 tadi, maka di 2182 atau channel 16 kita umumkan berita selengkapnya, all stations, all stations, all stations. This is motor vessel Amarta, motor vessel Amarta, motor vessel Amarta, call sign Papa Kilo 5 Zulu, MMSI 525-123-890. Position 05 degrees, 23 minutes south, 106 degrees, 40 minutes east. Please cancel my force distress alert of date November 9, 2015 at 1200 UTC. Master Motor Vessel Amarta, call sign Papa Kilo 5 Zulu, MMSI 525-123-890, November 9, 2015 at 1250 UTC. Kenapa ada tanggal dan jam yang dua ini? Tanggal dan jam yang pertama ini adalah tanggal dan jam di mana kesalahan pancaran terjadi. Sedangkan tanggal dan jam yang kedua ini adalah tanggal dan jam dibatalkannya pancaran palsu tersebut. Jadi harus disebutkan dua-duanya. Harus disebutkan dua-duanya. Oke, itu adalah prosedur atau tata cara membatalkan kesalahan pancaran melalui DSC. Prinsipnya adalah dimatikan dulu transmitternya. Kalau memancar, kita matikan dulu transmitternya, baru kemudian kita hidupkan lagi. Kemudian setelah tidak memancar lagi, artinya tombol distress sudah tidak menyala lagi, maka kita set frekuensi pada frekuensi teleponi. Baru kemudian kita umumkan. Ya. Nah, untuk mengetahui bahwa DSC itu memancar atau tidak, itu kita bisa lihat tombol distressnya menyala dan bunyi tulit-tulit-tulit berulang-ulang.
Kalau di DSC-nya tidak ada MMSI kapal lain, itu ditengarai bahwa itu adalah pancaran kita. Tetapi kalau ada MMSI dari kapal lain, mungkin kita sedang menerima distress alert. Dan kalau kita menerima distress alert, jangan langsung dimatikan ya, tetap mendengarkan seperti yang saya sampaikan dulu pada waktu saya menjelaskan tentang DSC. Nah, untuk kalau kesalahan pancaran melalui Inmarsat C, ini juga sering dulu, tapi akhir-akhir ini sudah jarang ya. Prosedur pembatalannya, matikan pesawat pemancar Inmarsat C. Pemancarnya ya, bukan monitornya, karena sering orang salah mematikan. Kalau hanya dimatikan monitornya ya percuma saja. Sama dengan kita menghidupkan dan mematikan komputer. Yang kita matikan adalah komputernya, CPU-nya yang kita matikan. Kalau hanya monitornya dimatikan saja, berarti CPU-nya masih bekerja. Demikian juga Inmarsat C. Kalau yang dimatikan harus harus Inmarsatnya. Ya, contohnya ini mungkin saya berikan contoh yang alat yang dulu ya, yang ada. Tunggu saya ini dulu. Nah, ini contohnya. Ini adalah Inmarsatnya. Ini namanya SES, Ship Earth Station ini, yang ini. Nah, ini adalah monitornya. Jadi ini monitornya, ini printernya, ini keyboardnya. Ini Inmarsat C semua. Jadi ini Inmarsat C ini adalah keyboardnya, ini printernya, ini apa namanya display unitnya, ya. Display unitnya. Nah, yang harus dimatikan tuh ini, bukan yang ini. Kalau ini dimatikan percuma karena masih memancar terus kalau ini dimatikan. Jadi yang dimatikan harus ini, ya. Apa namanya SES-nya atau istilahnya kalau komputernya CPU-nya yang dimatikan. Itu. Jadi itu yang dimatikan. Oke, kemudian hidupkan kembali pemancar Inmarsat C. Jadi setelah dimatikan, dihidupkan lagi. Biasanya setelah dimatikan dan hidupkan lagi ini sudah tidak memancar lagi atau sudah mati tombol distressnya. Kemudian edit berita yang akan dipancarkan. Berita dikirimkan dengan memilih distress priority. Distress priority ini gratis, ya, tidak berbayar. Kalau Anda menggunakan distress priority ini gratis. Ya. Berita dikirimkan ke CS yang menerima pancaran distress. Eh, Membatalkan kesalahan Inmarsat C ini juga bisa langsung menelpon stasiun radio pantai atau RCC yang terdekat juga bisa. Ya bisa karena apa? Inmarsat pada waktu menerima distress dari kapal itu dia juga akan menghubungi RCC yang terdekat dengan kapal. Eh, tetapi Inmarsat kan tahunya pada stasiun radio pantai yang dekat pada waktu distress tersebut dipancarkan. Nah, kalau apa namanya, mungkin kapalnya sudah pindah ke tempat lain sehingga kemungkinan salah kirim Inmarsatnya salah kirim informasi ke RCC yang terdekat. Nah, ini kita bisa apa namanya umumkan pembatalan ini di stasiun radio pantai atau RCC yang terdekat. Nah, ini contoh teksnya pembatalan seperti ini. Itu CES Sentosa, maksudnya kita tujukan ini ke CES Sentosa. FM ini from Master Motor Vessel Ardiles IMN 4525-23400. Tanggal 6 November tahun 2015. Ya, subjeknya cancellation of Inmarsat C false distress alert. Ya, contohnya seperti motor vessel Ardiles call sign Papa Kilo Uniform Echo IMN 4525-23400 at position ini ya. Please cancel my Inmarsat distress alert of date tanggal 6 November. Master motor vessel Ardiles atau master begitu saja NNNN ya seperti itu.
Jadi dia awali dengan CC, diakhiri dengan NNNN. Jadi seperti itu pembatalan melalui apa namanya inmarsat. Kalau terjadi pancaran melalui IBOB, maka kita umumkan atau kita bisa memanggil stasiun radio yang terdekat. Ya, contohnya ini Surabaya Radio. Kita misalnya Surabaya Radio bekerja pada frekuensi misalnya frekuensi 13 misalnya. Ya, maka kita pada channel 13 kita memanggil Surabaya Radio. Surabaya Radio, Surabaya Radio, Surabaya Radio. This is Motor Vessel Amarta, Motor Vessel Amarta, Motor Vessel Amarta. Call sign Papa Kilo 5 Zulu, MMSI 525-123-890. Position, please cancel my EPUB transmission of date, tanggal dan jam. Ya, kemudian master Motor Vessel Amarta, call sign MMSI, date November 9, 2015 at 1250 UTC. Seperti ini contohnya, contoh pembatalannya. Nah, saya harapkan untuk teman-teman di kapal, contoh-contoh seperti ini nanti di print out atau membuat sendiri ya, kemudian dipasang di dekat radio ya, sehingga nanti kalau terjadi seperti ini tidak perlu lagi buka-buka buku cari-cari, langsung dibaca. Jadi contohnya ini Surabaya Radio ini bisa di titik-titik ya, titik-titik 3 kali. Titik-titik radio misalnya, ya diganti dengan titik-titik radio 3 kali. Kemudian this is motor vessel, nama kapal Bapak sendiri, ya nama kapal Bapak 3 kali. Kemudian call sign juga call sign Bapak, kapal Bapak, MMSI-nya juga MMSI kapal Bapak sudah diganti. Ya kemudian position titik-titik, ya position titik-titik. Kemudian please cancel my EPUB ini ya, kemudian date-nya ini juga titik-titik kapan ya. Kemudian master motor vessel nama kapal Bapak, call sign MMSI kapal Bapak sendiri, kemudian date ini juga titik-titik. Jadi kalau yang titik-titik itu nanti yang kita isi pada waktu kita mengumumkan. Demikian juga cancellation pada DSC juga seperti itu, sama ya. Misalnya apa namanya all station tadi itu ya. Nah, contohnya yang mana tadi all station tadi. Ya, misalnya yang ini ya, all station sini bisa di nama kapal call sign MMSI bisa diganti nama kapal call station dan MMSI kapal Bapak, position titik-titik, kemudian ini sudah bisa ditulis, kemudian date-nya ini juga diganti ditulis titik-titik. Jadi sebaiknya seperti itu saya sarankan bagi teman-teman yang ada di kapal, diletakkan di dekat radio, jadi sehingga nanti kalau ada apa-apa itu tinggal baca saja. Ya, tinggal baca saja. Termasuk distress, urgency, dan safety. Itu juga ditiru saja sesuai dengan yang diajarkan kemarin. Ya, apa namanya, misalnya mede, kemudian nama kapal 3 kali, this is nama kapal 3 kali, call sign. Nah, nama kapal sama call sign MMSI itu bisa diganti kapal Bapak. Ya, terus kemudian yang memang belum tahu titik-titik, sehingga nanti yang belum tahu itu kita tinggal mengisi saja. Saya sarankan seperti itu. Saya sarankan seperti itu. Sebagai pengingat juga, kemarin ada diagram DSC itu, kalau mendengarkan di channel 70, bagaimana apa yang dilakukan, itu juga sebaiknya di print out, kemudian dipasang di dekat radio, para pesawat radio. Sebaiknya seperti itu. Baik, Bapak-Bapak semua, terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu saja yang bisa saya berikan kepada Bapak-Bapak semuanya. Kalau ada saya salah ngomong selama pembelajaran 4 kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Izin mau nanya, Gap. Ya, silakan Mas Nursam Rudi.
Nur Ya, Samrudi. Kak, Ya, silakan. untuk format jamnya itu memang sudah ditetapkan itu pakai UTC Cap atau kita bisa pakai jam lokal posisi kapal Bisa, berada. bisa pakai jam lokal, jadi nggak masalah. Kalau jamnya bisa jam lokal, misalnya one to zero zero local time, misalnya seperti itu bisa, bisa tidak masalah, tidak harus UTC, tidak. Oh ya, atau misalkan diganti misalkan WIB gitu Cap bisa gitu Oh ya. ya, bisa diganti WIB bisa, Oh ya ya, ya. bisa. Bisa. Bisa ya, Cap. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bisa ya, tidak harus UTC, tidak. Ya itu hanya contoh saja. Oh ya, Cap. Makasih. Oke, sama-sama. Kalau misalnya stasiun radio pantainya Indonesia diganti bahasa Indonesia juga boleh, nggak masalah. Yang penting kita memberitahukan pembatalan itu. Ya, tidak harus seperti ini. Nah, ini seperti ini kan ya sesuai dengan radio regulation lah. Jadi kita harus mengikuti ini. Tetapi kalau di dunia nyata atau di lapangan boleh pakai bahasa Indonesia boleh. Kalau Bapak kenal sama stasiun radionya pakai bahasa Madura juga boleh, nggak apa-apa. Ya, bisa. Pokoknya prinsipnya itu dibatalkan, itu prinsipnya ya. Diketahui kalau dibatalkan. Gitu ya, Pak Nur ya. Ya, Cap. Makasih, Cap. Oke, sama-sama. Yang lainnya mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Izin ke bertanya, Ya, silakan Pak Rinaldi. Pak, Ya, itu kalau penyebutan nama kapalnya itu di bagian mana ya Pak? Di contoh prosedur pembatalan. Eh, ya maksudnya di sebelah mana mana ya? Gimana ya? Maksudnya di Siska atau di mana Pak? Maksudnya penyebutan nama kapalnya begitu Pak? Nah ini nama kapalnya ini nama kapalnya MV Amarta ini. Nama Oh, jadi kapalnya ini contohnya nama contohnya. kapal Oh, Amarta ini. Ini contoh nama kapal. Nama kapalnya Bapak apa? Anda Pak, saya nggak berlayar Pak. Oh tidak berlayar. Oke. Iya Pak. Oke, jadi ini contohnya nama kapalnya Amarta. Oke. No, nama kapal itu bisa Oh, Pak. Sidoarjo, misalnya itu kapalnya Pelni Sidoarjo ya, berarti all stations, all station, all station, this is motor vessel Sidoarjo. Nah, Oh iya, iya, iya. jadi ini adalah Baik Pak, nama baik Pak. kapal. Baik Pak. Setiap kapal pasti ada nama kapal, ada call sign dan ada MMSI itu pasti ada. Dan setiap perwira itu pasti tahu nama kapalnya, ya setiap awak kapal lah, setiap awak kapal itu pasti tahu nama kapalnya, nama call sign-nya dan MMSI-nya itu pasti tahu. Pasti tahu karena ini Oh ada iya, di iya. anjungan, ada di anjungan semua. Gitu Oh ya, baik Pak Kip, baik Rinaldi Kip. ya. Ya, Baik Kip, terima kasih banyak Kip. ya sama-sama Pak Rinaldi. Yang lain silakan ya kalau misalnya ragu-ragu tidak tahu seperti Pak Rinaldi ternyata tidak pernah berlayar ya silakan nggak apa-apa saya coba untuk menjawabnya nggak usah malu-malu nggak usah takut-takut silakan kalau mau bertanya. Jadi setiap kapal itu pasti mempunyai nama kapalnya, mempunyai call sign dan mempunyai MSI. Kalau namanya perwira kapal, apalagi perwira radio ya, itu pasti tahu nama kapal, call sign sama MMSI itu pasti tahu. Karena di anjungan ada ini semuanya. Oke, Siap mungkin ada Kip. yang tanya lain lagi, silakan. Baik, kalau tidak ada yang tanya, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya selama ini. Kemudian juga kalau ada kesalahan saya dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sukses semuanya, mengikuti sukses semuanya. Amin. Tetap jaga kesehatan, ya. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kip. Ya, sama-sama. Ya, sehat Terima, Kip, sehat. ya, terima kasih. Terima kasih doanya. Amin, amin.